Hai semua, kembali lagi di channel Batas Anime. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan selalu diberi kesehatan. Di video kali ini kita akan membahas tentang nasib Vivi setelah insiden besar yang terjadi padanya dan juga telah menewaskan ayahnya, Raja Kobra. Lalu bagaimana cara dia bisa hidup nantinya dalam pelarian terhadap pemerintah dunia? Apakah dia akan bergabung bersama Luffy dan teman-temannya sebagai nakama? Atau dia memilih berlindung di bawah bendera pasukan revolusioner untuk menggulingkan Im Sama? Simak semua penjelasannya agar tidak ada informasi yang miss di video kali ini. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kalian untuk klik subscribe channel ini karena itu gratis dan kalian bisa mendapatkan notifikasi untuk video kami selanjutnya. Baiklah, tak usah ngenteni suwe-suwe maning, maju kita bahas bareng-bareng. Pada One Piece chapter 1085 kemarin, akhirnya terungkap sudah mengenai alasan Vivi dikabarkan menghilang dalam insiden yang terjadi di Merejoa. Setelah terjadi pembunuhan Raja Kobra yang melibatkan orang nomor 2 di pasukan revolusioner, Sabo. Setelahnya Vivi kabur bersama dengan Raja Wapol yang telah melihat sisi gelap pemerintah dunia. Vivi kini telah menjadi sosok yang sangat penting dalam kemajuan cerita One Piece yang berhubungan dengan sejarah di masa lalu. Hal ini karena dia merupakan salah satu orang yang terkonfirmasi berasal dari marga D, bersama dengan keluarga dan juga leluhurnya, Nefertari D. Lily, yang terkonfirmasi oleh nama dari penulis surat yang dibacakan oleh Raja Kobra, yang secara turun-temurun diwariskan di keluarga kerajaan Alabasta. Arti nama D sendiri masih belum dijelaskan sampai saat ini, namun dari pernyataan Im Sama itu mengacu kepada apa yang pernah menjadi musuh dari 20 kerajaan di masa lalu. Lalu Don Quixote Rocinante juga pernah menyinggung tentang hal ini kepada Trafalgar Law, bahwa D adalah musuh alami dari para dewa. Hal ini cukup menjadi alasan mengapa Ratu Lily pada saat itu melakukan sebuah kesalahan besar dengan membiarkan batu poneglyph tersebar ke seluruh dunia dan menuliskan surat singkat untuk generasi selanjutnya bisa memperjuangkan kebebasan dengan mengibarkan bendera untuk cahaya baru dunia. Kemudian garis keturunan dari Ratu Lily masih mengalir di dalam diri Vivi sebagai keturunan dari keluarga Nefertari yang memiliki sifat keras kepala dan sulit diatur demi mencari kebebasan dalam hidupnya dan orang lain yang merasa tertindas. Im Sama sudah curiga dengan sifat dan kepribadian Nefertari di Vivi yang mirip dengan Ratu Lily. Agar kesalahan seperti yang terjadi 800 tahun yang lalu tidak terulang lagi, Im Sama mulai mempersiapkan beberapa hal untuk menahan Vivi saat kedatangannya di Tanah Suci Merejoa. Hal ini terbukti dengan poster wajah Vivi yang dipegang oleh Im Sama sebagai salah satu cahaya yang harus dipadamkan dari dunia. Dari perkataan Khalifah, salah satu agen CP0 kepada Vivi, mereka mungkin akan menulis namamu sebagai orang hilang dan kau mungkin bisa jadi peliharaan seseorang. Hal ini jelas kalau Gorosei telah menambahkan Putri Vivi sebagai daftar pencarian utama. Untuk memanipulasi informasi, mereka meminta agen CP0 untuk menangkapnya sebagai seorang calon budak untuk Tenryubito. Namun sebenarnya itu adalah permintaan dari Im Sama yang sengaja disamarkan namanya. Namun secara di luar prediksi BMKG, Vivi berhasil menyelamatkan diri dengan menumpang kepada Raja Wapol yang saat itu tengah menyelamatkan diri setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Raja Kobra telah mati dibunuh oleh para Gorosei di ruangan singgasana. Alhasil mereka berdua kini menjadi buronan besar bagi pemerintah dunia. Dalam pelarian Vivi bersama dengan Raja Wapol, mereka sempat berbicara kalau Wapol akan pergi sejauh mungkin ke ujung dunia, di mana tidak ada seorang pun bisa mengejarnya. Dalam timeline saat ini, Vivi dan Wapol telah berhasil lolos dari pengejaran pemerintah dunia, dan sementara mereka bersembunyi di kantor jurnalis Morgans. Mereka kemungkinan menjadi saksi penyebaran berita besar tentang beberapa insiden yang terjadi di Merejoa yang diterbitkan oleh kantor jurnalis Morgans. Meski beberapa isinya telah dirubah untuk menjaga popularitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dunia. Saat ini Vivi dan Wapol memang telah menumpang kepada Morgans, tapi itu bukanlah tempat yang aman bagi mereka, karena Morgans juga memiliki koneksi dengan pemerintah dan angkatan laut untuk mencari sumber berita yang ada. Maka dari itu, Vivi harus mencari tempat perlindungan yang lebih aman lagi, tanpa harus diusik oleh pengejaran dari Im Sama dan antek-anteknya. Tentunya, sekarang ini bukanlah saat yang tepat untuk kembali ke kerajaan Alabasta. Ada alasan tersendiri mengapa Vivi tak akan bisa pulang ke negeri kelahirannya saat ini. Yang pertama adalah Vivi kini telah terkonfirmasi memiliki inisial nama D yang menjadi musuh utama dari Im Sama. Meski dulunya Ratu Lily telah menolak sebagai Tenryubito, namun keluarga Nefertari di Arabasta masih menjadi aliansi pemerintah dunia sampai saat ini, yang mana akan sangat mudah untuk Im Sama mencapai ke negeri itu. Im Sama adalah orang yang sangat berhati-hati dalam menjaga aib serta persembunyiannya.
dan dia sedang gencar-gencarnya untuk menghapus semua kekacauan yang berhubungan dengan pengungkapan sejarah di masa Void Century. Jika Vivi saat ini kembali ke kerajaan, maka resiko terbesar baginya adalah nasib dari negeri Arabasta yang mungkin akan dihancurkan bersama dengan kerajaan dan para warga sipil. Mungkin Arabasta akan bernasib sama dengan yang terjadi kepada O'Hara ataupun Egghead nantinya. Kemungkinan selanjutnya, Raja Cobra telah menurunkan atau mewariskan ilmu pengetahuannya tentang sejarah negeri Arabasta kepada Vivi. Dalam 2 tahun terakhir, Vivi menjadi sosok yang sangat penting dalam membangun kembali kerajaan Arabasta, baik dalam bidang politik, sosial, hukum, hingga sejarah kerajaan. Bukan hal yang tidak mungkin jika Vivi juga mempelajari berbagai dokumen yang ditinggalkan oleh keluarga kerajaan, hingga surat singkat yang dituliskan oleh Ratu Lily untuk diwariskan secara turun-temurun. Musuh Vivi saat ini bukanlah suatu hal yang bisa dianggap remeh. Dia saat ini sama saja dengan memusuhi dunia. Dan ada 2 kemungkinan yang menjadi tujuan utama Vivi sebagai tempat berlindung sebelum dia melanjutkan perjalanannya dalam mengungkap fakta mengenai kebusukan Im Sama, yakni dia harus menjadi nakama di kelompok bajak laut topi jerami, atau dia harus berlindung dan hidup di bawah bendera pasukan revolusioner. Mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, apakah dia akan menjadi nakama ke-10 Luffy? Salah satu hal yang mungkin akan menjadi perlindungan bagi Vivi adalah bajak laut topi jerami. Ya, sejak dulu kita semua pasti sudah mengira kalau Vivi akan menjadi the next nakama dari kelompok Luffy, karena Vivi sendiri ingin sekali mengarungi lautan yang sangat luas dan berlayar bersama mereka. Namun setelah Luffy berhasil mengalahkan Crocodile dan semua kekacauan yang terjadi di Arabasta telah selesai, Vivi malah memilih untuk tetap tinggal di kerajaan. Alasan terbesar Vivi saat itu adalah untuk membantu ayahnya untuk membangun kembali negeri Arabasta yang sebelumnya telah diambang kehancuran. Namun kini negeri Arabasta telah menjadi makmur dan damai dengan rakyatnya yang sangat menghormati raja mereka. Hal ini bisa menjadi alasan Vivi sekarang untuk tidak kembali ke negeri tempat kelahirannya, meski para rakyat di sana mengkhawatirkan berita kematian Raja Cobra dan hilangnya putri Vivi. Selain itu, ada sebuah janji yang pernah disampaikan oleh Vivi dalam perpisahannya dengan Luffy. Kemudian ada sebuah foreshadow saat kelompok topi jerami meninggalkan negeri Arabasta. Saat itu mereka menunjukkan tanda silang saat perpisahannya dengan Vivi sebagai tanda pertemanan baik mereka yang tidak pernah terlupakan. Namun setelah dipikir-pikir lagi, itu bisa juga berarti angka 10 dan menjadi foreshadow kalau Vivi akan menjadi nakama ke-10 Luffy di bajak laut topi jerami. Namun balik lagi kepada Oda Sensei, bagaimana beliau akan memberikan peran kepada putri Vivi nantinya. Selanjutnya yang kedua, apakah Vivi akan bergabung dengan pasukan revolusioner untuk melawan pemerintah dunia dan Im Sama? Dalam pernyataan terakhir dari Raja Cobra kepada Sabo, beliau memberikan sebuah pesan untuk menyampaikan kepada Vivi dan Luffy tentang sebuah fakta bahwa mereka adalah D. Bahkan Raja Cobra sampai rela untuk mengorbankan nyawanya demi Sabo agar dia bisa pergi menyelamatkan diri dan meninggalkan tanah suci Meriajoa. Dengan pengorbanan yang sangat besar itu, membuat Sabo berhutang budi kepada Raja Cobra dan dia merasa memiliki tanggung jawab untuk melindungi putri Vivi dari ancaman pemerintah dunia. Selain itu, Vivi kemungkinan juga memiliki informasi penting yang berhubungan dengan sejarah keluarga Nefertari yang merupakan salah satu pendiri dari pemerintah dunia. Bisa jadi keluarga Nefertari memiliki motif dan tujuan dari Im Sama saat dia menggulingkan kerajaan terbesar pada masa Void Century. Ini merupakan sumber informasi bagi Dragon kalau bisa merangkul Vivi sebagai aliansi untuk menggulingkan kekuasaan pemerintah dunia. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah Vivi cocok untuk menjadi nakama ke-10 dari Luffy? Atau seharusnya dia beraliansi dengan Dragon untuk menggulingkan Im Sama dan para Gorosei? Sertakan pendapatmu di kolom komentar beserta dengan alasannya. Nah, itulah teori dan pembahasan mengenai nasib Vivi setelah berhasil kabur dari pengejaran pemerintah dunia. Jika ada teori menarik lainnya dari kalian, silahkan tulis di bawah. Selebihnya, stay enjoy dan nikmati jalan cerita aslinya dari Oda Sensei. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika kamu suka, jangan lupa untuk klik like dan share-nya. Sampai jumpa dan ketemu maning nang video selanjutnya. Matur nuwun.